Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, keluarga besar dari Masjid Raya Peruri yang senantiasa aktif untuk mengisi kehidupan kita sehingga harapannya punya bekal ilmu yang bermanfaat untuk diwujudkan, yang melahirkan amal-amal soleh yang bisa menjadikan bagi kita titian menuju surga Allah kelak di saat kita menghadap kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterimanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Judul kali ini kami ambil dari surat An-Nahl ayat 125, yaitu tentang tata cara dakwah yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perhatikan realisasi dari Nabi Muhammad SAW atas ayat tersebut, dan mudah-mudahan juga Rasul yang sebagai teladan bagi kita selaku umatnya bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan penuh kesabaran. Wah, alhamdulillah. Kedapnya Pak, kedap. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunyi ayat tadi artinya ud'u, ajaklah oleh kalian semua, ila sabili robika, pada jalan. Sabil itu jalan, robika rob kalian, Tuhan kalian. Nah, disinilah dakwah harus berjalan, mulai dari para nabi dan rasul, dilanjutkan para sahabat, ya, yaitu kita kenal para ulama. Nah, kemudian sampailah pada kita semua, dan kita berkewajiban untuk menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat atau satu hadis, karena kesemuanya Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan satu dan lain komunikasi yang menyampaikan dakwah Nabi tentu tidak seperti sekarang. Ini adalah hasil dari realisasi yang diamanatkan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Yang pertama disarankan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kalau bahasa kita, hikmah itu kebijakan, kebijaksanaan. Jadi kalau namanya kebijaksanaan, dibaca dulu objek dakwah itu siapa, latar belakangnya, dan segala sesuatu yang diharapkan nanti pas kita menyampaikan terbuka hatinya menerima dakwah dari kita. Sampai Nabi mengatakan, khotibinas ala qadri ukulihim. Jadi kalau menyampaikan, ngajak pada orang lain itu hendaklah sesuai dengan akal pikirannya. Jadi saya pernah datang ke sebuah tempat, ya. Kemudian
Saat itu penceramah istimewa, hebat, bukan kepalang, tambah film pada video, tambah slide. Nah, kemudian kelihatan diam, bagus, tapi diam ada beberapa hal. Sampai ada ibu-ibu, mama yang bilang, kami yang biasa di kampung ada menyanyi padi, bahasa Sunda non tapi menyanyi padi ngaramet, ya, yang kami biasa bergaul dengan sesama di sini tidak banyak tahu tentang itu. Nah, yang dikaji adalah tentang cakrawala, dari mulai galaksi Bima Sakti, tentang benda-benda langit. Pokoknya hebatlah saya lihat. Tetapi ingat, Nabi bilang khotibinas ala khoti ukulihim. Jadi kalau bicara pada orang itu harus sesuai dengan sejauh mana pemahaman. Mungkin saja di suatu tempat ini bagus, dengan tata cara yang sama di tempat lain tidak bagus. Bukan jelek dakwanya, tapi tata cara. Nah, Allah mengajarkan, hendaklah bijak. Kita lihat seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari. Satu kali Aisyah menyiapkan segelas susu. Nah, pada waktu itu disodorkan pada Nabi. Ketika diminum, ya ternyata bukan manis, yang ada ya masin, karena mungkin salah masukin garam. Nah, kita lihat tadi bil hikmah. Bil hikmah artinya dengan bijak, tidak ditegur. Nah, tidak ditegur, tapi disisakan. Kenapa Rasul disisakan? Ya, kita sama-sama menikmati, gitu. Santai. Ini di lingkungan rumah jangan ada jadi masalah. Menyediakannya juga sudah jadi pahala. Layanan baik, pengabdian seorang istri pada suami. Hanya Nabi ingin meluruskan saja, gitu. Kalau meluruskan itu, dari pihak yang akan meluruskan, yang akan mendakwakan, akan menyampaikan, tentu ini juga harus disadari oleh yang objek dakwahnya, yang akan diluruskan, yang akan diberi nasihatnya. Nah, ketika diminum juga oleh Aisyah, ternyata ya namanya minum yang masin, merasa salah. Aduh ya Rasul, maafkan saya. Tidak Aisyah. Nah, lalu diberikan pepatah atau nasihat yang baik. Cara yang seperti ini adalah bijak. Kekurangan yang tidak pas bukan ditegur, tapi disampaikan. Bahkan ini disampaikannya langsung dengan perbuatan sama-sama minum. Ini yang pertama, betapa bijaknya Nabi, sehingga setelah Aisyah merasa ini salah, bukan salah tapi kurang, tidak pas seperti yang diinginkan oleh dirinya atau tidak diharapkan oleh Rasulullah, ya artinya berubah. Itu sisi kecil yang ada di rumah, tapi nilai dari dakwah Nabi berhasil. Setelah disampaikan, disadari, dan selanjutnya pasti kalau membuatkan air manis atau apa itu, pasti dicek dulu. Yang pertama, contohnya tidak pernah ada masalah dari penyampaian Nabi. Teguran berupa ajakan minum, disadari, dan insya Allah berubah tanpa ada masalah. Penyelesaian tanpa ada masalah. Yang kedua, contoh lain. Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya orang-orang yang disebut umatnya
yang sudah beragama Islam. Akan tetapi yang non-muslim juga berkunjung ke rumah Nabi. Datanglah ke rumah Nabi. Nah, seorang yang bernama Ibnu Abi Hatim, ya, kemudian masuk. Setelah itu Nabi selaku Rasul ingin memberi contoh, memberi teladan. Dilihat oleh si tamu, tempat duduk Nabi dipersilakan biar diduduki. Kita ingat, itu Abdul Muthalib, kakek Nabi, tempat duduknya tidak boleh diduduki oleh anak-anaknya. Itu saking ada perasaan tinggi, tidak boleh yang lain duduk di sini. Tetapi Nabi Muhammad sang cucu ketika duduk di situ dibiarkan. Akhirnya paman-paman atau putra Abdul Muthalib menjadi iri hati. Kenapa abah ini tidak ditegur? Oh, biarkan itu. Muhammad cucuku, sayang, dan sebagainya. Artinya dapat dilihat tempat duduk itu bernilai mahal. Kalau seorang tamu diberikan tempat duduk tuan rumah, artinya betapa tuan rumah memuliakan sang tamunya. Begitulah budaya di situ, zaman itu. Artinya mengistimewakan tamunya. Sampai lama tidak menerima si tamu tentang tawaran itu, biar kau duduk saja di situ. Aku seorang tamu, tak semestinya itu. Tidak, aku ingin memuliakan tamu. Gimana dalilnya? Kewajiban memuliakan tamu itu, man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, bahwa nanti setelah dunia ini punah akan menjalani setelah alam kubur, alam akhirat. Nah, siapa orang yang beriman pada Allah dan iman pada hari akhir, fa yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Ya, Nabi memuliakan tamunya. Seorang tamu diperlakukan seperti itu, bagusnya dimuliakan. Konsep Allah, konsep Nabi memuliakan tamu, ya. Bahkan kalau ada tamu nyimpan sandalnya hilang, itu malunya bukan main. Tuan rumah tidak bisa menjaga keselamatan tamu, walaupun keselamatan sandalnya. Nah, itu dipegang benar etika itu, ya. Nah, jadi setelah dirasakan betapa penghormatan dari Nabi memuliakan tamu, ujung-ujungnya akhirnya si tamu dapat petunjuk, masuklah agama Islam. Seperti itu. Nah, artinya bijak sekali. Ternyata dakwah itu perlu seninya, ya, arts of preaching. Jadi seni dakwah itu mesti ada, karena menyampaikan itu walaupun sebaik-baik isi, kalau tata cara tidak kena, tidak pas dengan yang akan kita arahkan, yang kita dakwahi, ya pasti akan mantul juga, akan sulit untuk diterima. Makanya di samping juga tata cara, hati harus ikhlas bersih. Bicara dengan hati, menyampaikan dengan hati, menerima dengan hati. Bicaranya di mulut, didengar oleh telinga kanan, ya keluar lagi dari telinga kiri, tak berbekas. Nabi selalu berbekas. Di kesempatan lain, waktu duhur sudah tiba. Nah, ini ada seorang sahabat juga, saat itu belum masuk Islam. Nabi tahu orang ini sudah banyak dekat. Nah, kemudian ingin agar Allah memberi petunjuk kepadanya. Nah,
suaranya bagus ya. Maka saat itu disampaikan kepada anak muda itu, anak muda, ini waktu duhur sudah tiba, adzanlah kamu. Apa tidak salah Rasul, saya belum masuk agamamu? Ada saja ada. Aku suka dengar suaramu bagus, bagaikan suara Daud. Ibu bapak sekalian, dalam hadis, kalau Nabi Daud itu sedang membaca kitab Zabur, burung berkicau berhenti. Jadi sama ingin menikmati suara Nabi Daud. Kalau di sekitarnya ada air terjun, telinga mendengar itu. Kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur, hilang itu air terjunnya. Jadi yang terdengar suara Daud hebat. Ya, kamu memiliki suara Daud itu. Adzan lah, adzan Pak. Setelah selesai adzan, nangis. Kenapa laki-laki bisa nangis? Tahan air mata. Bagaimana tidak sedihnya Rasul? Tahu Nabi, tahu Rasul, hanya selangkah lagi belum masuk. Sebutannya juga sudah ya Nabi, sudah ya Rasul. Sudah dekat. Akhirnya apa yang buat Anda sampai nangis? Terus terang saja terharu. Aku yang mengajak mereka sholat, pasti dia kan walaupun belum masuk Islam tahu bahasa Arab. Aku yang mengajak mereka sholat, mereka pada datang. Sedangkan aku sendiri tidak bisa sholat. Baik, masuklah agama Islam dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Masuk Islam. Kemudian setelah itu ikutilah yang lain. Sholat seperti yang kau lihat bersama dengan mereka. Istimewa Pak, istimewa ini. Jadi betapa Islam itu indah, dakwahnya cantik, diterima dengan baik, dengan ikhlas, tidak ada paksaan. Ya, itu Rasulullah sebagai teladan wujud dari ud'u ila sabil rabbika bil hikmati, dengan bijak. Kemudian kita kenal namanya Abu Sufyan ya Pak, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan suami Hindun, di mana Hindun yang pernah membelah dada Hamzah, digigit, digerogoti jantung itu ya. Ketika Rasul ingin mendakwahi Abu Sufyan, diutuslah paman beliau yaitu Abbas dari paman-paman yang pro mendukung Nabi, putra Abdul Muthalib itu Hamzah, Abbas, dan Abu Thalib. Nah, yang lain-lainnya tidak senang pada ajaran yang dibawa Nabi. Nah, kali ini Abbas dapat tugas dari Nabi. Dari Madinah menuju Makkah. Dan kita kenal kalau Bapak masuk di pintu 45 di Masjidil Haram, nah, di situ ditulis Babul Fathi, pintu kemenangan. Setelah sekian tahun Makkah ditinggalkan dan Nabi di Madinah, kemudian datanglah bersama dengan sahabat-sahabat sama-sama dari Makkah dan juga sahabat yang dari Madinah untuk melanjutkan dakwatul Islamnya. Diutuslah yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan saat itu pasukan lewat. Siapa itu? Kata Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, dia adalah tangan kanan Anda yang namanya Khalid bin Walid. Apa sudah bersama Muhammad? Ya, sudah berada di barisan kami.
kapan lagi Tuan masuk agama Islam? Tidak. Aku tokoh Quraisy, jadi bangga sekali dengan ketokohannya. Satu persatu, pasukan demi pasukan yang bersama dengan Nabi dijelaskan, tidak juga melunturkan keyakinan bahwa dia tokoh Quraisy, tidak semestinya mengikuti agama yang dibawa Nabi. Kembalilah Abbas pada Nabi, disambut Nabi, biar aku dakwahi yang namanya Abu Sufyan. Nabi Muhammad tahu, nah, makanya dakwah itu juga harus tahu yang melatar belakangi siapa, bagaimana, dan seterusnya. Abu Sufyan itu senang diangkat-angkat, dipuji-puji gitu ya. Lalu Nabi datang ke Abu Sufyan. Setelah berhadapan, sekiranya Nabi itu dilihat tidak mungkin kalau langsung secara seperti Abbas. Maka Nabi bersama dengan yang lain teriak di hadapan orang-orang Quraisy, wahai saudara-saudaraku orang Quraisy, siapa yang masuk Islam kalian selamat. Siapa yang masuk Baitullah kalian selamat. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan kalian selamat, aman, tidak ada gangguan apa-apa. Nah, hebat sekali ini. Abu Sufyan mikir juga, Pak, Muhammad sudah bukan lagi seperti Muhammad dulu, sudah sangat kuat bersama para sahabat, keyakinan tentang akidahnya mantap, dan mereka bukan satu dua orang datang ke situ mau berdakwah, mengajak orang Quraisy, bukan mau memerangi, bukan, mengajak. Nah, setelah ajakan dengan para sahabat dan yang lain, mari kita menyembah hanya kepada Allah yang satu, tinggalkan sembah-sembahan yang 360 ya, yang di belakangnya ada patung Hubal itu ya. Nah, Hubal Allah. Nabi, bagaimana mereka punya ya itu, punya teriak, kata Nabi, maka bertakbirlah kalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mereka ciut hatinya. Ya, mereka buatan orang-orang Quraisy, Hubal Allah yang ditinggikan. Jadi patung yang paling besar itu Hubal. Jadi kebanggaan. Datang Nabi, teriak oleh kalian itu, ini dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ciut hatinya, berhentilah Hubal Allah, didengungkan. Kata Abu Sufyan, kalian tak mungkin mampu menghadapi Muhammad sekarang. Kalau kalian ingin selamat, masuk ke rumah gue lah, kurang lebih begitulah. Masuk ke rumah saya. Nah, masuk dengan bangga yang seperti itu. Abbas tersenyum aja, dasar ini orang ya. Coba dapat dilihat, teknis Nabi bukan menggempur. Tokohnya sudah langsung meneriakan siapa yang mau, dan sudah pasti kalau diplomasi Nabi dengan teriak itu termakan juga terjebak dengan perkataan yang istimewa itu, maka disusul langsung dengan dakwahnya ke Abu Sufyan sampai Abu Sufyan masuk Islam. Akhirnya istrinya menegur Abu Sufyan, "Oh, semudah itu menyampaikan diri Anda untuk bersama Muhammad?" Nah, dia dimarahi kan, takut juga. Akhirnya bicara di hadapan Nabi dalam jarak yang sekian, "Wahai Muhammad, kau mungkin mencari aku, mungkin kau akan membalas dendam. Mari Hidun ke sini, mari. Antara kau dan aku punya kepentingan sama, kita ibadah kepada Allah, itulah tugas kita. Lupakan apa yang sudah, sebagaimana Yusuf, saudaraku," Nabi Yusuf maksudnya, melupakan kezaliman dari kakaknya yang waktu dibuang ke sungai itu. Lupakan semuanya. Kita punya kepentingan yang sama,
tinggalkan sembahan-sembahan yang tak berarti, dan kembalilah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah hal yang sangat istimewa, dengan kebijakan, tanpa dengan peluru dan mesiu kalau sekarang, tanpa dengan kunusan pedang, tetapi dakwah masuk. Dan yang menarik bagi para kaum Quraisy itu ya, mukjizat Nabi. Lihat oleh kalian, telunjuk Nabi itu gerakan ke kanan, maka miringlah patung-patung. Digerakkan kiri, maka miring juga. Kemana telunjuk Nabi diarahkan, berguncanglah patung, yang akhirnya rebah semua, tumbang. Itukah yang kalian mau sembah? Tinggalkan semua, sembahlah Allah yang esa. Gema takbir pun di situ didengar. Nah, bayangkan Pak, hebatnya dakwah Nabi dengan bijak, tanpa ada peperangan. Dan orang-orang tua ketika ditanya, wahai kalian, gimana pandangan kalian kepadaku? Nah, orang tua menjawab, dulu kau al-amin, membawa kebenaran dan menyayangi kami. Sekarang juga kami yakin kau datang membawa kebenaran, dan dengan bawa perdamaian kau bisa menyayangi kami sebagaimana sayangnya kasih sayang antara kita di saat itu. Ya udah, yang mudah-mudahan mendengar yang tua sudah seperti itu, ya tidak ada kata lain kecuali sama-sama menganut agama Islam. Kisah ini dikenal dengan Futuh Makkah. Futuh Makkah itu kemenangan dari Nabi masuk kembali ke kota Makkah. Janji Allah ketika Nabi akan hijrah ke Madinah. Pada waktu itu beliau di atas unta putih diberikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Nabi tidak menginginkan, silakan langsung ambil, engkau duluan. Tidak, aku tak pernah mendahului engkau ya Rasul. Abu Bakar ngambil unta miliknya yang hitam, yang tidak putih maksudnya, yang warna unta aja kayak gitu. Dan kemudian Nabi ambil yang putih, disebut Quswa. Setelah itu Nabi berdiri. Sebelum berangkat, ditataplah kota Makkah. Wahai Makkah, di punggung kalian aku dilahirkan. Betapa berat kami meninggalkan kota Makkah ini. Turun ayat. Ayat itu berbunyi, yang mewajibkan engkau membumikan Al-Quran. La roduka ila ma'adin. Nanti satu saat akan mengembalikan ke tempat itu lagi. Ya. Alladzi pada ayat kitab yang mewajibkan untuk membumikan Al-Quran, la roduka ila ma'adin. Nanti akan mengembalikan ke tempat ini. Tenang hati Nabi. Tenang hati Nabi. Jadi Al-Quran yang diperintahkan Nabi supaya dibumikan, dilaksanakan. Janji Allah, teruskan saja. Kau diperintah untuk berangkat, pergilah ke Madinah. Dan ternyata janjinya dengan ada peristiwa Futuh Makkah, kembali ke Makkah, disambut, dan semenjak itu Nabi Muhammad merasa tenang tentram, dakwahnya sukses. Ketika beberapa saat mau kembali ke Madinah, menangislah semua. Kenapa? Bukankah kau orang Makkah, dilahirkan di bumi Makkah, tapi engkau akan kembali ke Madinah? Kalau kau namanya pulang kampung, pulangnya di sini. Jangan kau tinggalkan lagi kami. Ya, karena sudah terasa kebenarannya, kenikmatan bersama Nabi, ya. Bagaimana tata cara sholat diajarkan, nyaman. Nah, kemudian setelah itu
Nabi mengurungkan beberapa saat, beberapa hari. Tetapi setelah itu, wahai saudara-saudaraku, penduduk kota Makkah Al-Mukarramah, aku akan pilih Madinah sebagai tempat tinggal aku. Nah, tangis pun tak bisa ditahan. Derai para sahabat, derai orang-orang Makkah. Tapi Nabi tetap berkata, aku pilih Madinah. Berangkatlah Nabi, dan ternyata tentu ini dengan wahyu. Kalaulah Nabi terus di Makkah, maka tidak ada ziarah ke Madinah, Pak. Nah, akhirnya seimbang Makkah dan Madinah. Apapun yang dilakukan Nabi, hakikatnya ada dengan tuntunan wahyu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah untuk menyembah kepada Allah dengan bijak. Nah, sementara beberapa orang kan berpikir pasti akan dihadang. Nah, tetapi Nabi yakin dengan ini diplomasi Nabi sukses, dakwah Nabi sukses, tanpa ada perpecahan, tanpa ada pertumpahan darah, lidahnya bagus, dakwahnya cantik, melaksanakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati, hikmah. Jadi hikmah itu bijak. Nah, ini pengalaman saya, Pak, pengalaman dikit memakai bijak itu. Ceritanya kan kalau di Arab itu kalau ada yang merokok, misalnya kompak di kamar itu, si asapnya naik ke atas, gimana alarmnya? Bunyi. Wah, bunyinya membuat petugas di situ datang, lalu menyalahkan, marah-marah, tolak pinggang. Mana pimpinannya? Nah, saya bukan kamar itu, tapi siapa yang bisa bahasa Arab? Nah, dia nunjuk saya apa gitu. Kalam. Nah, maksudnya bicara pada mereka, ya. Kalam lain. Kalam pada sampaikan. Nah, tapi saya kan menyampaikan kepada jamaah-jamaah Indonesia tidak seperti marahnya dia. Nih, Pak. Nah, yang barusan bilangnya itu, kita jangan pakai nanti kalau kejadian kebakaran kan nah, jadi kita salin. Jadi kalau jadi juru bicara isinya tetap, tapi gantilah yang baik juru bicara itu, walaupun yang lain bicaranya tidak mengenakan, ya akhirnya selesai. Nah, saya menerapkan dakwah Nabi harus dengan bijak. Kemudian beberapa di antara rombongan kami masih ada yang senang merokok. Saya teknis Nabi tahu bahwa Pak ini tolong kami supaya jangan ditegur nanti oleh petugas di hotel. Ada apa, Pak? Nah, selama ibadah haji tolonglah sementara hentikan merokoknya. Oh baik, Pak, tapi janji ya. Saya dengan canda begitu. Ya siap, janji. Nah, hati-hati kalau janji. Nah, ini di Makkah itu disaksinya Allah, ya malaikat juga. Setelah betul-betul tidak, asalnya saya lihat, karena saya selalu mengatakan jangan merokok. Apa sih kalau satu saat berjalan lama itu bunyi di sini karena kental, jadi begitu, kasihan kan? Saya juga karena kasih sayang, bukan melarang hobinya, tapi kasih sayang. Orang Jerman saja bilang, "The Zigaretten schaden der Gesundheit." Orang Jerman saja, merokok itu sesungguhnya merusak kesehatan. Nah, apalagi orang Arab, hadisnya jelas mengatakan bahwa merokok itu haram. Nah, seperti itu ya. Nah, saya tidak sampai berkata tentang hukumnya, tidak. Saya katakan tolong bantu kami, jangan ditegur, nanti marah-marah kan tidak enak, kita sedang haji. Ya, alhamdulillah taat-taat, jamaah haji lampu iman, taat-taat. Pulang dari haji lain lagi, Pak. Sekalian, haji sudah selesai. Saya pernah mengatakan tidak usah dulu merokok, tetapi saya beri himbauan, tawaran untuk menjaga kemabruran, sebaiknya
tidak merokoklah. Nah, rupanya mikir juga, ya. Walaupun tidak haram, ada sebagian mengatakan rokok itu makruh. Namanya makruh itu, ya, makruh itu tidak ada tidak kalau makruh. Nah, ada tidak? Tidak. Makruh itu ya ada atau tidak? Tapi tidak dapat apa-apa. Akhirnya sebelum kembali ke Indonesia, satu kamar mengadakan ikrar bersama. Mulai hari ini kami tidak merokok lagi. Alhamdulillah janji. Ketika pas pulang di Indonesia, saya minta supaya mengisi website saya. Di situ diceritakan salah satu di antaranya, sesepuhnya mengatakan betapa indahnya saya meninggalkan kebiasaan sehingga badannya gede-gede Pak, jadi gemuk-gemuk, asalnya biasa agak pewet gini ya. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah pulang hari itu keberuntungan saya ninggalin rokok. Ternyata apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, seni dakwah, sebelumnya mohon bisa bantuan, pulang dari situ jaga kemabruran. Saya tidak dusta, memang seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, dalilnya ud'u ila sabil bika bil hikmah. Bijak saja. Harus seperti apa? Yang kedua, wa mau'idatul hasanah. Wa mau'idatul hasanah. Mau'izah itu artinya nasihat. Nasihat yang baik. Ya, nasihat yang baik. Nasihatnya seperti kepada yang muda. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at fayatajawwaz. Nah, masyarakat muda, kamu belum nikah ya? Kamu belum ya? Nah, sudah kuat kamu, sudah mampu, cepat nikah tuh. Nasihat. Nah, apa sebabnya? Painahu, ya. Nikah itu agodulil baswar, bisa menahan pandangan yang biasanya liar, melihat yang herang-herang misalnya. Kalau sudah menikah ada di rumah, tidak lagi senang melihat orang lain yang bukan murim. Nah, kemudian ba'ilam tastati, kalau tidak bisa, ya, fa'inahu lahu wija'un, saumlah, fa'inahu lahu wija'un. Nah, saumlah kalian, karena saum itu perisai dengan seperti itu. Ya masal sabab man istata'a minkum ba'at fayatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nikah itu menjaga mata yang liar dan menjaga farji, menjaga kemaluan, karena sudah ada salurannya, ya, sudah ada salurannya. Nah, jadi dengan demikian hendaklah kita kalau tidak hanya pada pestati, apabila tidak sanggup menikah, saumlah, fa innahu lahu wija'un, karena saum itu perisai, artinya perisai yang dari perbuatan maksiat. Baik yang dimaksud saum itu betul saum, ada juga yang maksud saum itu artinya belum dulu siap nikah. Kalau sudah siap, cepat laksanakan. Nah, dengan ringan nasihat seperti itu, maka yang muda-muda segera mempersiapkan supaya mampu setelah menikah memberi nafkah, supaya mampu sehat setelah menikah bisa membahagiakan keluarga, supaya mampu ilmunya karena akan mendidik istri dan anaknya, supaya mampu setelah berkeluarga berkomunikasi dengan yang lain secara dewasa. Karena kalau sudah menikah itu dewasa Pak, tahu asam garamnya kehidupan. Tapi nanti teknis untuk menyampaikannya, karena belum tentu semua oke, maka ada di situ kelonggaran. Belum sampai, maka ada nikah. Ini sudah ada bunyi. Oh, 35 ya Pak, masih ada.
Satu lagi ya. Ibu bapak calon muda-mudi masa depan. Sekali lagi, ibu bapak calon muda-mudi masa depan. Bapak kalau sekarang sudah 40, 50, 60, belum ada yang 70 ya. Nah, jangan kecil hati. Di Quran itu tetap muda, di hadis rata-rata 33 tahunan. Menghabiskan usia sampai tua di sini, ke situ muda lagi. Makanya saya berikan sapaan ibu bapak sebagai muda-mudi masa depan. Iya, jadi muda-mudi nanti. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang usia 60 kan kelihatan sudah loyo. Makanya kata Nabi, jangan loyo. Kamu itu sebagai muda-mudi masa depan. Nah, muda-mudi masa depan demi Allah, Pak. Quran, hadis itu, ya. Di sebuah tempat pengajian sampai kaget, kok canda Pak? Bukan canda, ini hadis. Nah, ini Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi muda-mudi masa depan, rata-rata umur 33 tahunan. Kita lanjut. Jadi adanya mau'izoh nasihat teknis Nabi sehingga bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Contoh kedua, Nabi khutbah Arafah. Di antara 10 atau 13 khutbah Arafah ada khusus Nabi bicara menitipkan istri-istri kita dengan mengatakan, hendaklah kalian baik-baik kepada istri kalian, wastausu binisa'i khairan. Kalau beli nasihat dengan cara yang baik, karena istri kalian itu awalnya tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuknya itu paling tinggi itu paling bengkok. Diluruskan sekaligus adalah patahnya perceraian. Dibiarkan nanti suaminya akan ikut bengkok. Wastausu binisa'i khairan. Maka hendaklah kalian itu kalau memberi nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi, ya, berarti Nabi Muhammad SAW itu menikmati, nyaman, kalau dakwahnya itu langsung bisa diserap, dipahami, diamalkan. Diserap, dipahami, diamalkan. Dan yang terakhir, setelah mengidho wajadilhum bilati ahsan. Kalau terpaksa harus debat karena teman kita tidak sekaligus menerima, ya hadapilah bilati ahsan. Wajadilhum, berdebatlah bilati ahsan, dengan cara yang baik. Ciri debat yang baik, Pak, lawan debat kita, sahabat berpikir kita, kalau belum selesai ingin lagi ketemu. Saya ulangi, debat yang baik, lawan bicara kita, sahabat berpikir kita, kalau tidak selesai sekarang mau bertemu lagi menyelesaikan. Ciri debat yang jelek, satu kali ketemu dua-duanya manyun baut ya, tidak mau ketemu lagi. Nah, itu jelek dakwahnya. Apanya? Debatnya jelek. Nah, tetapi kalau yang baik, nah, kalau yang baik berarti akan dinikmati. Nanti besok lagi jam sekian. Sampai seperti itu. Nah, sampai pada suatu hari ada pemuda, Rasul yang lain masuk Islam, saya mau juga lah. Kelihatannya wajah jadi tenang gitu. Boleh, silakan. Harus malahan untuk keselamatan kamu. Aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Nah, ya, tapi saya tidak mau meninggalkan hobi saya. Memang apa hobi kamu? Hobi saya itu wanita. Nah, kata Nabi, tidak langsung dicaci maki,
tapi dibawa mengerti. Nah, dakwah Nabi kalau terpaksa dakwah harus pakai hujatun balighuh. Dalil yang bisa tembus di hati, menyadarkan, ngerti, taubat, dan langsung diamalkan. Sekali lagi apa? Hobi Anda, saya senang wanita. Boleh masuk Islam, tapi jangan ganggu hobi saya. Punya istri, punya ibu, punya saudara perempuan, punya. Gimana perasaan kamu kalau ibumu ada yang mengganggu, saudara perempuanmu ada yang mengganggu? Jawabnya gimana? Wah, saya hantam dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, langkah ibu malah saya. Nah, sama juga cara berpikir kamu dengan cara berpikir orang yang kamu ganggu, saudara-saudaranya. Nah, tidak lama itu, baik Rasul tanpa syarat. Sekarang juga jangan ditangguhkan saya masuk Islam. Jadi 3 cara yang Allah ajarkan dilaksanakan oleh Rasul ternyata sukses. Dengan bijak, dengan nasihat, kemudian satu lagi dengan adanya debat tetapi dengan cara yang baik. Bahkan dengan ada orang yang masih dengan nasihat itu, Rasul beri nasihat saya masuk Islam. Nah, sudah jangan dusta kamu. Karena Nabi Muhammad kelihatan orang ini suka dusta nih, jangan dusta. Nah, setiap ada sesuatu mau merampok, mau nyopet, kalau saya laksanakan malu di hadapan Rasul kalau mengaku saya nyopet. Mengganggu wanita juga malu. Kalau saya juga marah berkelahi kalau ditanya Nabi lalu saya ternyata dusta, batal Islam saya. Nah, hanya dengan itu Nabi akhirnya semua orang merasakan, menyadari, dan berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana dalam ayatnya? Idza jaa nasrullahi wa fat. Terusnya, waraitan nasadhuna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong. Nikmat, tenang, tentram, setelah ibadah hati penuh kedamaian. Karena ada di jalannya yang lurus. Barangkali inilah yang kami sampaikan. Jangan lupa teknik dakwah yang disampaikan Allah, bijak, keduanya nasihat, ketiganya kalau debat dengan cara yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan, karena yang berdakwah bukan hanya pendakwah, tapi disebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun seayat. Semua ini harus menjadi pelanjut para nabi, pelanjut para ulama yang bisa membumikan Al-Quran dan yang bisa membumikan hadis, sehingga semuanya hidup ada satu pijakan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, jalan lurus di dunia kemuliaan menghadap kepada Allah masuk surga dan yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan barangkali ada yang mau bertanya. Baik jemaah, tadi sudah dijelaskan kebijaksanaan Rasulullah. Mungkin dari jemaah yang menanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Mengapa? Pilih yang sebelah kanan mungkin ada yang bertanya. Depan. Kiri Pak, silakan Pak, ada yang bertanya Pak? Iya, sekedar. Dari ibu-ibu ada yang bertanya Bu? Kelihatannya sudah paham semua nih Pak Ustaz nih. Jadi tidak ada pertanyaan. Gantung yang mana Bella? Iya. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, karena waktu juga sudah masuk surut, maka kita tutup talim kita ini. Semoga saja talim kita ini menambah thalabul ilmi kepada kita, tapi kita laksanakan yang baik-baik, terutama adalah kita bisa mencontoh dari kebijakan-kebijakan Rasulullah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, kita tutup talim kita ini. Mari kita bacakan doa para majlis. Subhanallah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.